Tiga. Selamat malam Bu Gesti. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proposal kami dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data, Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Berbasis Web Studi Kasus SD Dharma Putra. Disusun oleh Imade Mandala Putra dan Anugrah Putra Gulo. Pendahuluan latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi telah menyebar ke berbagai bidang. Contohnya adalah bidang pendidikan. Salah satu pemanfaatannya adalah dalam penyampaian informasi kepada publik. Persaingan yang ada dalam dunia pendidikan menuntut adanya suatu sistem yang mempermudah proses-proses yang dilakukan secara manual agar proses tercatat secara akuntabilitas dan terperinci. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu merekam data pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP dengan cepat dan akurat. Pada dasarnya, pekerjaan pengolahan dan keuangan siswa untuk membuat laporan data keuangan bulanan bukan tidak mungkin dilakukan secara manual, akan tetapi mengingat permasalahannya adalah media penyimpanan data tidak terkomputerisasi dan masih berupa arsip, sehingga dalam pencarian data membutuhkan waktu karena harus mencari dan mencocokkan arsip-arsip. Untuk itu, perlu suatu sistem yang terintegrasi dengan pemakaian teknologi komputer guna mencapai dan mempercepat proses pemasukan data dan pelaporan. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan sejumlah masalah berikut. 1. Sistem pengolahan data pembayaran SPP di SD Dharma Putra masih dilakukan secara manual, baik itu dalam pencatatannya sehingga bisa terjadi kesalahan penulisan seperti slip data. Yang kedua, sistem pengolahan data pembayaran SPP masih manual, sehingga saat terjadi kesalahan atau slip data akan memakan waktu untuk melakukan rekap data sehingga proses rekap data tidak efisien. Yang ketiga, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah sistem pengolahan dan pembayaran SPP yang telah ditetapkan pada SD Dharma Putra? 2. Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data pembayaran SPP terkomputerisasi yang sesuai dengan SD Dharma Putra? Dan batasan masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah dari masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut. 1. Membahas tentang sistem pembayaran SPP pada Sekolah Dasar Dharma Putra Tangerang. 2. Perancangan sistem informasi pengolahan data pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan SD Dharma Putra. 5. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui sistem informasi pembayaran SPP yang sedang berjalan saat ini pada Sekolah Dasar Dharma Putra. 2. Untuk membangun sistem informasi pengolahan data pembayaran SPP pada Sekolah Dasar Dharma Putra. 5. Manfaat penelitian. 1. Hasil penelitian ini dapat mempermudah petugas SPP pengolahan data pembayaran SPP SD Dharma Putra. 2. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami pembelajaran aplikasi komputer dan mengetahui pentingnya menguasai teknologi informasi sehingga dapat membantu penalaran dan kreativitas mahasiswa di bidang komputer, khususnya sistem informasi. 6. Kerangka pemikiran. Berikut merupakan kerangka berpikir atau alur kerja mulai dari masalah yang terjadi, solusi dalam masalah yang ada hingga pemecahan masalah, dan perancangan sistem informasi pengolahan data sumbangan pembinaan pendidikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Imade Mandala Putra. Selanjutnya metodologi penelitiannya yang ada, yaitu 1. Metode pengumpulan data. Pertama, wawancara. Kedua, observasi. Ketiga, studi pustaka. Lalu selanjutnya metode analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah UML, yaitu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Lalu metode pengumpulannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP serta MySQL sebagai database-nya. Lalu metode testingnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode black box system, yaitu sebuah metode pengujian yang dilakukan hanya dari mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional perangkat lunak. Selanjutnya itu ada literatur review.
Dalam penelitian ini, perlu dilakukan studi pustaka atau literatur review sebagai pedoman untuk menerapkan metode yang akan dilakukan. Salah satunya dengan mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan di bidang yang sama. Lalu ada beberapa literatur review. Satu, penelitian yang dilakukan oleh Heri Purnomo Jauharul Ma'munah pada 2018, Universitas Merdeka Pasuruan dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data Berbasis Web, Studi Kasus Timik Pratnya Paramita, yang mengemukakan pendapat bagaimana tentang membangun sistem informasi pengolahan data berbasis web. Penelitian ini menggunakan metode SDLC. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ramadhani, Anita Mulyawati, Ruth Mariana Bunga Wadu, 2021, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Berbasis Web pada PAUD Al-Barkah Jeruk Purut, yang mengemukakan pendapat sistem informasi yang dirancang diharapkan dapat membantu pegawai PAUD agar lebih efektif dalam mengelola data siswa dan dapat membantu siswa atau wali siswa menerima informasi kegiatan selama satu periode dan mempermudah transaksi pembayaran siswa. Penelitian ini dibuat dengan metode waterfall. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dias Faisal Romadai, Sri Nardani, dan Fatim Nugrahanti pada tahun 2019, Universitas PGRI Madiun dengan judul Rancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pelanggan CP Widya Chandra Multimedia Vision berbasis web, yang mengemukakan pendapat sistem informasi ini diharapkan dapat membantu mempermudah admin dan pelanggan untuk mencari informasi. Penelitian ini dibuat dengan metode waterfall. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Cahyan Ningrum, Ferdiani Beni 2020, Universitas Dinamika Bangsa dengan judul Penelitian Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Berbasis Web pada KUA Kabupaten Muaro Jambi, yang mengungkapkan pendapatnya, yaitu hasil aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pengolahan data pernikahan maupun laporannya. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Ahmad Sidik, Yada dan Sadar 2018, STIMIK Bina Sarana Global, dengan judul Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pembayaran SPP Siswa Berbasis Web di SMK Alamana, yang mengungkapkan pendapat bahwa dengan adanya sistem informasi SPP ini, menggunakannya diharapkan dapat disajikan lebih efisien serta menyimpan hasil yang telah diolah, dan juga untuk keamanan data. Penelitian ini digunakan menggunakan metode YAML, dan ini tabel literatur review-nya. Pertama ada dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data Berbasis Web, di kasus timik paramita. Lalu ini ada daftar pustakanya dari literatur review. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.